benda-benda berdasarkan daya hantar listriknya itu kita bagi atas 3 jenis. Yang pertama, ada yang kita sebut nanti sebagai konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi bahan atau benda yang bisa menghantarkan arus listrik kita sebut sebagai konduktor. Apa contohnya? Contoh yang paling umum kita jadikan konduktor adalah logam. Hampir semua jenis logam itu dapat menghantarkan listrik, tapi tidak semuanya dapat menghantarkan listrik dengan baik. Yang paling baik menghantarkan listrik itu contohnya ada tembaga. Oke, terus ada emas, lalu ada perak. Nah, karena emas dan perak ini terlalu mahal, kedua-duanya adalah logam yang dijadikan perhiasan, maka yang umum digunakan sebagai penghantar listrik, kawat-kawat listrik itu adalah tembaga. Oke, jadi tembaga ini isi dari kabel listrik yang ada di rumah-rumah kita. Terus, bahan kedua itu ada yang disebut sebagai isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, yang tak dapat menghantarkan arus listrik disebut sebagai isolator. Apa contoh bahan yang merupakan isolator? Contohnya adalah plastik dan karet. Oke, plastik dan karet itu nggak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada bahan yang ketiga, yang disebut sebagai semikonduktor. Nah, apa arti dari semikonduktor? Ini adalah bahan yang kalau berada pada suhu rendah, dia bersifat isolator, tapi pada suhu tinggi, dia bersifat konduktor. Pada suhu yang rendah, dia nggak dapat menghantarkan listrik, tapi pada suhu tinggi, dia dapat menghantarkan listrik. Apa contohnya? Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Dan umumnya, bahan-bahan yang bersifat semikonduktor itu dijadikan sebagai komponen pada alat-alat elektronik, terutama untuk jadi transistor. Oke, ini nih yang kotak-kotak ini. Kalau kalian buka alat elektronik, radio misalkan, TV atau HP, nanti di dalamnya ada komponen-komponen kecil. Nah, itu terbuat dari bahan semikonduktor. Oke. Nah, setiap penghantar listrik itu punya hambatan, dan kita bisa menghitung besar hambatannya. Semakin besar hambatan kawat penghantar, maka semakin nggak bagus dia dijadikan sebagai penghantar listrik. Penghantar listrik yang bagus itu yang hambatannya kecil. Nah, besar hambatan kawat itu bisa kita hitung. Yang pertama yang berpengaruh terhadap hambatan kawat, anggap ini adalah sebuah kawat berbentuk tabung yang panjang. Maka yang pertama berpengaruh terhadap hambatannya itu adalah panjang kawatnya. Kita lambangkan sebagai L, satuannya meter. Yang kedua, yang berpengaruh itu adalah luas penampang kawat. Nah, yang luas lingkarannya ini yang kita sebut sebagai luas penampang kawat. Satuannya meter kuadrat. Terus yang ketiga, yang berpengaruh nanti adalah hambat jenis kawat. Satuannya ohm meter. Oke? Apa itu hambat jenis? Hambat jenis adalah nilai hambatan yang tergantung kepada jenis kawat. Beda jenis kawatnya, beda jenis logamnya, maka berbeda juga nanti nilai hambat jenisnya. Nah, nilai hambatan kawat itu nanti bisa kita rumuskan sebagai R sama dengan Rho kali L per A. Ini bacanya Rho ya, hambat jenis ini. Rho dikali L per A. Hambat jenis dikali panjang, lalu kita bagi sama luas penampang. Dan hambatan itu sendiri dilambangkan sebagai R. R adalah hambatan. Satuannya ohm, OHM, atau lambangnya ini. Ini lambangnya bacanya ohm. Oke? R sama dengan Rho kali L per A. Ingat, ini rumus untuk hambatan pada kawat penghantar. Kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga memiliki hambat jenis 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika kawat tembaga memiliki panjang 120 cm dan luas penampang 5 mm kuadrat, hambatan listrik pada kawat tembaga sebesar berapa? Kita tulis rumusnya dulu. Hambatan pada kawat, tadi R, itu rumusnya adalah Rho kali L dibagi sama A. Rho ini hambat jenis, L adalah panjangnya, dan A adalah luas penampang pada kawat. Nah, di soal ini udah dikasih tahu, hambat jenisnya 1,68 kali 10 pangkat min 8. Berarti itu adalah Rho. 1,68 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Terus, kawat tembaga memiliki panjang, berarti itu adalah L. L-nya sama dengan 120 cm. Tadi, panjangnya satuannya adalah meter. Ini satuannya senti, maka kita ubah.
1 meter itu nilainya sama dengan 100 cm. Oke. Kalau kita balik 1 cm itu nilainya sama dengan 1/100 meter. Oke. Kita bagi 100 kalau kita mau ngubah dari senti ke meter. Berarti 120 cm sama dengan 120/100 meter. Maka nilainya sama dengan 1,2 meter. Oke. Ketika dibagi 100 tinggal dikasih koma, 2 angka belakang koma. 1, 2. Oke. 1,20 meter atau 1,2 meter saja. Terus kemudian ada luas penampang. A. 5 mm kuadrat. Satuan luas penampang itu harus meter kuadrat. Ini 5 mm kuadrat. Maka kita jadikan ini meter kuadrat. Gimana cara ngubahnya? 1 mm saja, kalau nggak pakai kuadrat, itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Oke, ingat ini, mili artinya min 3, 10 pangkat min 3. Kalau dikuadratkan, 1 mm kuadrat, maka yang 10 min 3 ini juga kita kuadratkan. 10 pangkat min 3, kalau dikuadratkan, maka nanti akan menjadi 10 pangkat min 6. Ingat, kalau kita punya bilang berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Min 3 kali 2, jadi min 6. Berarti 5 mm kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nilai rho, nilai L, nilai A-nya udah ada. Maka tinggal kita masukkan angkanya. Rho berapa? 1,68 kali 10 pangkat min 8. Dikali L-nya berapa? 1,2. Dibagi 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, coba dihitung. Berapa nanti hasilnya? 1,68 dikali 1,2 dibagi 5. Kalau ini kita kalikan, nanti kita akan dapat nilainya adalah 0,4032 dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat min 8 kalau dibagi 10 pangkat min 6, ingat kalau bilang berpangkat dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Min 8 kurangi min 6, maka sisanya nanti adalah min 2. 0,4032 dikali 10 pangkat min 2. Maka jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kawat tembaga sepanjang 2 meter dan luas penampang 5 mm kuadrat memiliki hambatan 6 ohm. Oke. Yang diketahui pertama, kawat tembaga panjangnya 2 meter, luas penampangnya 5 mm kuadrat, hambatannya 6 ohm. Terus ditanya, berapa hambatan yang dimiliki kawat tembaga lain yang panjangnya 6 meter dan luas penampangnya 3 mm kuadrat. Jadi kita punya 2 buah kawat tembaga. Oke. Yang pertama kita anggap kawat tembaga 1. Kawat tembaga 1. Kawat tembaga 1 ini diketahui panjangnya 2 meter. Berarti L-nya kita anggap L1, 2 meter. Luas penampangnya berarti A1 sama dengan 5 mm kuadrat. Dan hambatannya berarti R1 nilainya sama dengan 6 ohm. Terus kita juga punya kawat tembaga 2. Kawat tembaga 2. Tembaga lain. Kawat tembaga 2. Panjangnya 6 meter. Berarti L2 nilainya 6 meter. Dan luas penampangnya berarti A2 nilainya 3 mm kuadrat. Ditanya, berapa hambatan si kawat tembaga lain ini? Berarti R2 yang ditanya. Ingat, tadi kita punya rumus. R pada kawat itu nilainya sama dengan rho kali L dibagi sama A. Nah, setiap ada soal yang seperti ini, diketahui ada 2 buah benda. Ada 2 buah kawat. Kawat 1 sama kawat 2. Masing-masing punya panjang, luas, dan hambatan sendiri-sendiri. Yang sama cuma dua-duanya sama-sama tembaga. Nah, untuk mencari nilai R2-nya, setiap ada soal-soal yang 2 benda kayak gini, kita gunakan perbandingan. R2 bandingkan sama R1. Oke? R2 banding sama R1. Kita lihat hanya hubungan R sama variabel yang ada di sini. Yang pertama ada L, ada L1, L2. Lihat hubungan R sama L. R dengan L. R-nya di atas, L-nya juga di atas. Maka hubungan R dengan L kita sebut sebagai hubungan yang sebanding atau berbanding lurus. L dengan
R dengan L berbanding lurus. Berbanding lurus. Nah, karena R sama L-nya berbanding lurus, jadi kalau R2 banding R1, maka ketika kita bandingkan L-nya jadi L2 banding L1. Ini yang disebut dengan berbanding lurus. Ketika R2-nya di atas, L2-nya juga di atas. R1-nya di bawah, L1-nya juga di bawah. Oke? Terus, yang berbeda antara kuat tembaga 1 dan kuat tembaga 2 berikutnya adalah A. A1-nya 5, A2-nya 3. Nah, sekarang lihat hubungan R sama A. Apa hubungan R sama A? R-nya di atas, A-nya di bawah. Maka R dengan A kita sebut hubungannya berbanding terbalik. Di matematika kelas 7 juga udah belajar ini tentang perbandingan. Pada bab lainnya, pada bab listrik statis kita juga udah bahas soal-soal yang berkaitan sama perbandingan seperti ini. Nah, karena A-nya juga berbeda, maka di sebelah L ini nanti juga ada A. Tapi karena R dan A-nya berbanding terbalik, maka pas di A-nya terbalik. R2, R1, maka pas kita nulis A-nya jadi A1 bagi A2. Ini yang kita sebut dengan perbandingan terbalik. Oke? R-nya 21, A-nya 12. R sama L berbanding lurus, R-nya 21, L-nya juga 21. Terus gimana dengan rho? Rho adalah hambat jenis. Nilainya tergantung pada jenis kawat. Kedua kawatnya sama-sama terbuat dari tembaga. Karena sama-sama tembaga, maka rho-nya sama. Nah, kalau rho-nya sama, rho-nya nggak perlu kita bandingkan. Oke? Kita bandingkan hanya yang berbeda saja antara kuat 1 sama kuat 2. Sekarang kita masukkan angkanya. R2 banding R1. R2 banding R1-nya 6. L2 banding L1. L2-nya 6. L1-nya 2. Dikali A1 per A2. A1-nya 5 mm kuadrat. Dibagi A2-nya 3 mm kuadrat. Oh ya, kalau dalam perbandingan ini satuannya nggak harus kita ubah jadi satuan standar. Yang penting satuannya sama atas bawah, karena nanti bisa kita coret. L-nya tadi 6 meter, 2 meter. Yang R1-nya 6 ohm. Nah, satuannya bisa kita coret nih. Meter bagi meter habis. Milimeter kuadrat juga habis. Nah, sekarang kita tinggal coret-coret. 6 dibagi 2 jadi berapa? 3. 3 atas ini sama 3 bawah ini juga bisa kita bagi. Habis. Sehingga tinggal berapa angka di sini? Tinggal angka 5. Nah, R2, untuk menghitung R2, yang 6 ohmnya tinggal kalikan ke 5 sana. 6 ohm dikali 5, jadi berapa? 30 ohm. Maka jawabannya adalah D. Oke? Sekian dulu video yang pertama kita tentang listrik dinamis. Mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak terangkan. Sampai ketemu pada video kedua. Kita ngebahas tentang rangkaian listrik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.